وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Mukhlisin yang hadir pada malam ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini adalah malam ke-8 bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Ini berarti lebih kurang 21 hari lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan masuk bulan Ramadan. Hitungannya hanya tinggal 1 bulan 21 hari lagi. Semoga Allah titipkan kesehatan untuk kita, Allah beri kekuatan dalam hidup kita, dan insya Allah sampailah umur kita di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seiring dengan perjalanan waktu, kita semuanya harus bisa mengambil pelajaran atas waktu yang berjalan. Karena dalam catatan sejarah banyak sekali hal-hal yang mengandung nilai sejarah. Terutama pada hari ini, pada malam ini adalah bulan Rajab. Di bulan Rajab tercatat dalam sejarah-sejarah peradaban Islam, tercatat dalam tarikh Islam, bahwasanya bulan Rajab adalah bulan di mana Allah memberikan perintah salat kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya melalui satu tradisi sejarah yang disebut dengan Isra Mi'raj. Bapak Ibu, kita semuanya tahu bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, yakni tepatnya di tanggal 27 Rajab. Makanya umat Islam Indonesia memberikan pelajaran kepada umat dengan cara mengikuti atau melakukan tradisi peringatan Hari Besar Islam, yang tradisinya itu adalah tradisi Isra dan Mi'raj. Kita semuanya Bapak Ibu sudah paham bahwa bulan Rajab ini adalah bulan Isra Mi'raj. Pesan utama yang disampaikan itu terkait dengan sholat. Dan sholat baru dilaksanakan ketika turun perintah. Dalam sejarah, sholat itu awalnya 50 kali dalam satu hari. Kemudian ditawar jadi 45. Tawar lagi jadi 40. Ujung-ujungnya 5. Begitu ujungnya 5, Nabi gak berani nawar lagi. Padahal Nabi Musa bilang tawar lagi, karena umatku aja yang badannya besar-besar nggak sanggup ini kalau 5 kali dalam satu hari. Nabi Muhammad kalau bahasa kitanya bilang udah malu aku, dari 50 nawarnya sampai 5.
Sama kayak ibu misalnya beli baju, ditanya berapa harga baju ini, 200 lempul. Berani nggak nawarnya lempul? Hah? Enggak ya bu. Kalau ibu nawar lempul, jawabannya ya udah, ibu aja cari biar aku yang beli. Ya, nah, itulah ini. Jadi Nabi itu udah nawar dari 50 waktu ke 5 waktu. Kan hebat tuh. Sebenarnya kalau perbandingannya 500.000 ditawar 50.000, itu dia. Nabi itu udah maksimal gitu. Nawarnya itu sampai 5 waktu kan sudah maksimal. Tapi Nabi Musa tetap bilang, umatmu itu nggak akan sanggup. Ya, 5 waktu itu. Ternyata setelah ditelusurin, apa yang dibilang oleh Nabi Musa itu benar nggak Bapak Ibu? Jawabannya benar. Umat Islam ini kalau 5 waktu dalam satu hari, ada yang lengkap, alhamdulillah. Ada yang 4 waktu masih alhamdulillah. Ada yang 3 waktu lumayan lah. Ya, ada yang 2 waktu bisa lah. Ya, ada yang 1 waktu. Entah gimana lah. Ya, kan? Ada yang tidak sama sekali. Na'udzubillah. Nah, ini masing-masing. Tapi kita tidak berniat untuk menjudge, untuk menghakimi orang, enggak. Tapi memang disadari atau tidak, kejadian ini sudah di depan mata kita. Bahwa banyak orang yang katanya Islam tapi sholatnya juga tidak lengkap. Nah, jadi Isra Mi'raj ini seolah-olah mengingatkan kita tentang ibadah sholat. Untuk apa sholat ini Pak Ustadz? Ya, untuk menjalankan kewajiban. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Jadi sholat ini tujuannya untuk menunaikan kewajiban yang disyariatkan oleh Allah. Tapi yang kedua yang bagus, kenapa sholat? Di dalam Al-Quran Allah sebut inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang sholat tujuannya bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi orang yang sholat itu tujuannya untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Makanya beruntung orang yang sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti sudah sesuai dengan tujuan sholat. Banyak orang yang sholat tapi tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Loh, dari mana Pak Ustaz tahu? Ya, tengoklah orang rajin sholat korupsi jalan juga. Orang rajin sholat tapi maksiat dilakukan juga. Ya, orang rajin sholat ya tapi akhlaknya tidak berubah. Nah, kalau begitu itu berarti kan sholat tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu, kita ini sholat selain menunaikan kewajiban juga ingin membentuk kepribadian yang baik dengan catatan apa? Dengan catatan ya bahwa ada perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak rajin sholat kemudian akhlaknya makin baik, berarti sholatnya berhasil. Ibu rajin sholat merepetnya berkurang, itu berarti berhasil. Ustaz jadi merepet lagi. Ya, memang ya penyakit emak-emak kan yang paling susah kan itu. Ya. Ibu rajin sholat, menghibah berkurang, itu batin. Nanti lama kelamaan bukan berkurang lagi, memang nggak ada lagi menghibah. Ya, menggosip. Ya, kalau ghibah nggak paham, gosip. Ya. Aku Pak Ustaz menggosip udah nggak lagi, tapi nonton gosip masih mamaku. Jadi di TV kan ada itu apa namanya insert misalnya informasi sekitar selebriti. Awak tengok ada insert itu. Ya, Pak Ustaz, aku udah nggak lagi Pak Ustaz nyeritain orang, gosipin orang, tapi aku masih nonton gosip. Ya, itu masih lumayan.
Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya orang yang sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang mana yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu yang kayak mana Pak Ustaz? Ya, sholat yang memang betul-betul konsentrasi mengingat Allah. Ini kadang ada awak sholat tapi nggak khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin, yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Untuk mendapatkan khusyuk dalam sholatnya payah. Dalam tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraisyah menyebutkan apa? Bahwa orang sholat khusyuk itu susah. Karena Pak, kalau sholat muak itu udah gak khusyuk sholatnya. Jadi kalau ada orang yang sholat muak, berarti gak khusyuk sholatnya. Biasanya yang banyak kayak gini nih kapan nih Pak Ustaz? Subuh. Begitu sholat muak, Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku di belakang jawabnya sambil muak. Nah, yang kayak gitu itu kata kata Muhammad Quraisyah, itu ciri-ciri orang tidak khusyuk. Jadi kalau ada orang sholat asik muak aja, berarti nggak khusyuk. Ya Allah, ngeri juga ya sholatnya, muak aja nggak khusyuk. Apalagi ngingat yang lain-lain. Ya, ngingat yang lain. Apa yang diingatnya? Banyak. Makanya sholat nih Bapak Ibu, kalau ada yang mau dikerjakan, kerjakan aja dulu. Daripada sholat nanti pikirkan itu. Awak sholat lapar, makan aja dulu, baru sholat. Jangan makan ingat, jangan sholat ingat makan. Ya, lebih bagus makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Apalagi makan aja udah terhidang. Ya, kita kalau udah makanan terhidang, Pak, bagus makan aja lah Pak. Ya. Makanya kalau ada dikasih kue, habisin aja lah Bu. Nanti Ibu sholat isya, begitu takbir, mana kue yang aku tadi? Nah, ingat kue. Kalau udah habis kuenya kan udah tenang ya kan? Nah, habisin. Jadi kalau belum habis kue nanti, tahu lah bapak-bapak, misalnya ngeletaknya bingung, mau dikantongi penyet pula, ya, nggak dikantongi nanti payah, diletakkan depan begitu sujud, kue dadar. Ya, udah terakhir awal nggak khusus sholat. Serba salah juga ya, saat dikasih kue nyala, nggak dikasih juga nyala. Ya, udah, bukan salah kasih kue, enggak, ini untuk menyikapi aja. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini biasanya ibu-ibu ini cerdas, rezeki. Bawa tas biasanya. Kenapa bawa tas? Biar kuenya bisa masuk tas. Nah, biasanya mama kayak gitu. Kalau bapak pakai mana? Kantongi. Ya. Bapak tahu lah pemalunya tinggi kan Pak. Mana mau ngantong-ngantong kita kalau bapak tuh habis. Karena malas ngantongin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, berusaha sholat sekhusyuk mungkin. Walaupun untuk khusyuk ini susah, tapi berusaha sekhusyuk mungkin. Makanya orang yang khusyuk itu, dia sholat gerakan dan ucapannya dia paham. Kalau seandainya kita sholat nggak paham gerakan, nggak paham ucapan, itu nggak terkhusyuk. Ya, itu. Jadi kita kalau sholat ini perlu apa Pak Ustaz? Perlu memahami gerakan dan memahami bacaan. Bukan mengartikan. Jangan salah. Nanti orang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Di belakang segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya, itu namanya mengartikan. Ya, bukan disuruh mengartikan, tapi memahami. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, berarti kita ini menyerahkan pujian semuanya kepada Allah. Kita ini nggak ada apa-apa, nggak layak dipuji. Makanya Ibu kalau dipuji orang jangan sobaten. Nggak ada kecantikan Ibu. Ibu tahu ya. Nah, itu orang yang kayak gitu itu nggak usah dipuji lah gitu.
Makanya saya nggak suka terlalu dipuji. Karena nama saya Puji. Ya, udah nggak usah dipuji-puji. Memang namaku Puji gimana? Ya. Kalau adik-adik ini suka dipuji, naik kuping. Makanya yang suka dipuji itu kupingnya naik. Udah. Kalau kita dipuji orang, hati-hati. Karena pujian itu bisa menjatuhkan kita. Bapak dipuji orang, Bapak baik kali orangnya ya Pak. Oh naiklah sombongnya. Ngerasa dirinya hebat. Udah, ini Bapak ya, kalau ada Bapak di masjid ini nggak aman nih Pak. Oh naiklah. Ya kan? Kenapa? Karena memang pujian itu menghanyutkan. Yang lebih patah itu sebenarnya dihina orang. Karena hinaan orang itu bisa menjadi pacuan kehidupan kita. Tapi kalau dipuji orang enak. Ya. Dipuji orang melambung awak, habis itu tak sadar lupa diri. Lupa diri jauh dari Allah. Makanya kenapa dalam Al-Quran Alhamdulillahirrabbilalamin, dalam Al-Fatihah segala puji hanya bagi Allah. Manusia ini kalau dipuji nggak boleh menerima pujian itu sebelum mengembalikan pujiannya kepada Allah. Jadi kalau dibilang Bapak ganteng kali Pak, jangan lupa bilang Alhamdulillah, karena kita mengembalikan pujiannya sama Allah. Ya. Jadi kalau dibilang ganteng kali Bapak, Alhamdulillah. Tapi kalau bilang ganteng kali Bapak, Ustaz baru tahu. Kayaknya udah banyak loh orang bilang aku kayak gitu Ustaz. Lama kali Ustaz. Sejak belum nikah udah capek orang bilang kayak gitu. Nah itu berarti sombong. Bapak Ibu, untuk khusyuk itu susah. Kita sholat, Bapak Ibu dirahmati Allah, supaya sholat kita juga membekas. Ikuti sholat sesuai dengan syariat. Ini kadang-kadang kita sholat, kalau pandangan aja pun kadang-kadang masih banyak yang bingung. Ini mandangnya kemana ini? Kalau Syekhul Qadhi mengikuti jumhur ulama, kita sholat itu Bapak Ibu, ketika kita sholat beda-beda ininya, pandangannya. Beda-beda maksudnya kayak mana Pak Ustaz? Ketika dalam keadaan berdiri, pandangan mata kita kemana? Tempat sujud. Jadi ketika berdiri ke tempat sujud. Ketika ruku, pandangannya kemana? Ke tempat tumpuan kaki berpijak. Ketika kita sujud, pandangannya kemana? Bukan pejam mata waktu sujud. Waktu sujud itu pandangan kita ke hidung. Dan ketika kita duduk antara dua sujud atau tasyahud, pandangan kita kemana? Pandangan kita ke tangan, tempat tangan bertumpu di paha. Jadi Bapak Ibu, kita beda-beda. Jadi waktu nanti misalnya maaf, kita berdiri. Waktu berdiri, Allahu Akbar ke bawah. Waktu ruku, Allahu Akbar kemari atau kemari. Waktu kita sujud, hidung. Waktu duduk antara dua sujud, waktu begini, pandangannya bukan ke tempat sujud, tapi pandangannya itu adalah ke ini, tempat tangan bertumpu. Boleh kanan, boleh kiri. Kecuali waktu tasyahud, waktu telunjuk diangkat, kita melihat ke arah telunjuk yang diangkat. Nah itu, ini kan terkait dengan sholat. Kalau memahami sholat dengan baik, maka insya Allah ibadah itu akan terlaksana dengan baik. Ya. Nah jadi Bapak Ibu dirahmatullah, ini perkara mandang. Ada rupanya pendapat yang lain Pak Ustaz. Ada pendapat yang lain, Imam Malik itu mengatakan bahwasanya pandangan itu tidak ke tempat sujud tapi ke depan. Ingat ya, bukan ke atas tapi ke depan. Kalau ke atas nggak boleh. Karena khusus ada larangan dalam hadis Nabi, siapa yang sholat kemudian menghadapkan pandangannya ke atas, maka seolah-olah kita ini mau dicongkel matanya. Jadi kalau orang sholat menghadapnya ke depan boleh begini, ya ke depan. Itulah makanya dianjurkan Pak kalau pakai baju jangan bergambar. Karena kalau bajunya bergambar orang yang ngomong Gus Dur. Ditengoknya pas pula Gus Dur, ingat ya di pojok repot kan. Udah akhirnya tidak konsen. Nah, kita kalau ke masjid ini kalau bisa pakai baju jangan yang bergambar-gambar.
Pak Ustadz, sarung. Ya. Sarungnya kayak mana? Sarungnya itulah Pak Ustadz biasa. Ya kayak Pak Ustadz inilah, mereknya di belakang. Ya kan? Jadi Pak Ustadz bisa ganggu orang Pak Ustadz. Nah kalau itu pun dibahas kawan lagi kita. Ya udah. Begitu Allahu Akbar, gajah duduk. Dan Allah gajah duduk. Ya kan? Udah. Habis itu apa lagi? Wadmur. Ya. Pas pula ada mereknya sama. Ya. Mamaku. Berarti sama nih belinya di toko yang sama baca ikan dengan ini. Ya kan? Terakhir sholat kita itu. Ini kan Pak, ambal ini kan udah bergeser terus nih kan. Dari yang ambal ada tiang, ada kubah kan gitu. Ya, gambar masjid, ya kan. Habis itu apalagi tiangnya aja. Ya. Sekarang apa tengok? Enggak ada gambar. Adalah Ustaz, nih gambar. Ada lagi nanti Bapak jumpa di masjid yang enggak ada lagi gambar sama sekali. Ya. Cuman yang di tempat tumpuan kaki saja. Yang di situ udah kosong. Ya, ada. Orang selalu berdebat aja Pak. Kenapa? Karena nanti kalau kasih gambar, ini nggak buat orang nggak khusyuk nih. Masa gambarnya yang masjid, Allah Akbar, ini yang masjid mana?